Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Eka Saputri, NIM 196500001. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak software engineering. Yang pertama, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu, masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentu personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software, perangkat lunak, dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak software adalah source code yang pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code saja, tetapi juga didokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan matematik serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Lanjut ke pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi tahun kejadian 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersikan
Pengembangan perangkat lunak, pesan konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mikrokomputer komersial. Pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan peningkatan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP atau Agile Process and Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter, modem, JavaNet, PHP, dan lain-lain. Outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan atau pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Di sini ada ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Software engineering ada software design, software requirement, ada proses, software quality, tools and method. Kemudian ada manajemen, ada software construction, software testing, software maintenance, dan configuration management. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, dan yang terakhir, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya atau untuk membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemudian ada kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, dan yang terakhir, meningkatkan peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Mencakup ruang lingkup yang cukup luas, membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada manajemen, matematika, dan ergonomika. Kemudian di tengah ada rekayasa perangkat lunak dan manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia atau SDM, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu
ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat pabrik seperti hardware. Hardware ada manufaktur, ada wears out, ada build using components, ada relative simple. Sedangkan pada software ada developed atau engineered, deteriorated, ada custom built, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem atau sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor atau menganalisis atau mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya atau real-time event. Perangkat lunak bisnis merupakan proses atau memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Kemudian ada embed software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya ada perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti mengelola kata, angka, dan manajemen database. Yang terakhir ada perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numbers untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Yang pertama ada sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Aplikasi software, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen, point of sale transaction processing, real-time manufacturing process control, engineering and scientific software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science. Contoh CAD atau Computer Aided Design Simulasi Sistem. Tipe-tipe software. Yang pertama ada embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM. ROM atau read-only memory digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobil,
kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Produk lain software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. X inventory control produk atau kontrol produk, word processing, spreadsheet, multimedia, manajemen, database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Web application atau web apps. Software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standar atau stand-alone, fungsi komputasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Selanjutnya ada artificial intelligence software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputer biasa. Saat ini, bidang ahli yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi lain software adalah pengenalan citra dan suara, image dan voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan games. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.